Ceremai via Lingkar Jati. Lingkar Jati. Let's go. Lumayan sih untuk ke pos 1, agak lumayan nanjak, tapi masih oke lah. Kata sih ada warung. Kita kayak warungnya tutup deh. Gimana nutupnya Mang Hilman? Bentar lagi Mang Hilman? Leuweung Datar. Kita lanjut ke pemberhentian selanjutnya, Leuweung Datar. Treknya sekarang mulai muncul batu-batu. Kalau tadi di pos 1 belum ada batu-batu, sekarang nih batu-batu udah pada muncul. Jadi treknya harus lebih berhati-hati karena akan agak licin harusnya. Awas ya, licin. Udah sampai ke pos 1 Leuweung Datar. Dari 24 orang, ini orang pertama yang sampai. Monitor. Masuk. Leuweung Datar monitor. Mendarat di pos 1. Sudah mendarat di pos 1. Para pejuang. Istirahat dulu. Ya, istirahat dulu. Review treknya. Ini treknya enak sebenarnya. Banyak akar-akar yang ngebantu untuk kita berpijak. Terjal namanya juga naik gunung ya. Kalau datar mah bukan naik gunung. Ketemu di pos selanjutnya. Kita lanjut ke pos 2. Di depan gua ada Akbar. Yang carrier merah itu ada Iki. Dan yang hitam di paling depan sana ada Pipik. Jadi walaupun kita satu kelompok yang besar ini, kita adalah kelompok tenda 4 orang nanti. Jadi kita harusnya selalu berdekatan nih, saling menjaga satu sama lain. Karena kalau untuk menjaga 24 orang agak susah. Kita fokus ke pertenda aja. Setiap tenda yang lain juga pasti akan melakukan hal yang sama. Jadi pos 2 itu gini. Dari pos 1 ke pos 2 jalannya enak, akarnya nggak terlalu banyak. Oke, bentar lagi nyampe puncak. Udah kelihatan tuh puncaknya. Ya 6 jam lagi lah. Ini kita lewatin kebun kopi. Anak-anak udah pada di depan. Kelompok pertama. Kalian bisa lihat ini, mata pencarian warga sini adalah salah satunya kopi. Keren banget. Oke, akhirnya sampai di Lawang Leuweung. Kalian bisa lihat nih, treknya dari tanah, batu, akar bersatu padu mensupport setiap langkah para pendaki ini. Yes. Allahu Akbar. Jihad. Perjalanan sudah kurang lebih 1 jam. Ini kelompok pertama udah pernah sampai. Jadi sistemnya kita kelompok pertama udah sampai, kita sebentar, kelompok kedua mau sampai atau baru sampai, kita gas lagi ke rute selanjutnya. Jadi tetap kita ketemu di pos, setiap pos sama kelompok yang lain. Let's go. Oke. Di depan gua udah ada pos 2. Akhirnya sampai ke pos 2, cuman kalian bisa lihat jalur di belakang nanjak banget. Jadi ke pos 2 ini batunya udah nggak ada, udah berkurang banget, tapi tanahnya tuh apa ya, tanahnya gambur banget. Kita nyampe di pos 2. Kita bisa istirahat dulu, nyemil, sebat. Lalu kita lanjut lagi. Cuman mungkin kita akan istirahat di sini lebih lama, nunggu kelompok 2 dan 3. Jalur menuju puncak ada di sana. Let's go.
Ternyata benar kata orang, jalur Linggarjati itu menyebalkan. Kalian lihat aja guys. Ini kamera gua ambil lurus ya, bro. Tapi untungnya banyak akar ya. Akarnya sebenarnya bisa jadi pedang bermata dua. Satu bisa jadi pijakan, satu bisa menjadi trap kesandung. Tinggal gimana caranya kita bisa memanfaatkan akar ini dengan baik. Sampai di pos 3. Jadi pos 3 itu ternyata dia nggak ada tempat-tempat yang bisa untuk berteduh, tapi cuma tempat di pinggir trek aja. Ini anak-anak lagi pada istirahat karena tadi perjalanan ke pos 3 itu ternyata edan banget coy. Bener-bener akar dan menanjak sekitar 45 derajat. Serius ini nggak bohong, asli. Jadi kita terpaksa harus istirahat. Tadi padahal kita baru mulai lagi, cuman gara-gara perjalanannya lumayan mengerikan jadi kita istirahat lagi. Tunggu ya kumaha. Akhirnya sampai di pos 4 kuburan kuda 1431 MDPL. Kurang lebih perjalanan 3 jam. Dan tadi setengah perjalanan ke pos 4 gua cobain pakai carrier yang dibawa wakil 65 plus 15 liter dan ternyata lumayan berat. Ini udah sama tenda, jadi gua tadi pengen nyobain doang. Kalau gua bawa tenda gimana beratnya dan gua pas sanggup apa enggak. 75 per 10. Karena carrier gua tuh nggak bawa tenda dan nggak bawa barang berat-berat, jadi gua pengen nyobain yang punya wakil. Ternyata lumayan guys, satu pos juga ampun. Jangan pada istirahat. Kelompok pertama kita bakal istirahat dulu, makan-makan sedikit, baru kita lanjut ke pos 5. Ada informasi menarik buat kalian yang bakal ke Gunung Ciremai lewat Linggarjati. Ternyata di pos 4 itu untuk beberapa kartu itu ada jaringan dan 4G. Gue tuh pakai kartu Halo pasca bayar dan gue dapatnya 4G dan bisa nelpon, bisa WA, bisa video call. Jadi pastikan kartu kalian mendukung biar kalian bisa dapat jaringan. Mantap banget. Akhirnya sampai di pos 5. Pos 5 ini adalah pos paling besar yang kita ketemuin dibandingkan sama pos 1, 2, 3 dan 4 tadi. Harusnya tadi kita istirahat di sini guys. Cuman karena rata-rata udah keburu capek, tidur kurang tadi malam, jadi kita istirahat di pos 4. Mungkin di pos 5 kita bakal agak nyantai juga, tapi nggak akan selama di pos 4 tadi. Kelompok-kelompok yang lain juga ada di belakang, jadi kita harus tungguin mereka baru kita lanjut lagi. Lumayan terjal banget guys. Let's go. Oke, sekarang kita udah di pos 7, lagi istirahat. Ada yang bikin mie, ada yang bikin kopi, dan kabutnya udah mulai turun. Teman-teman yang lain ada di pos 5 tapi lagi OTW. Mereka tadi bikin mie dan istirahat di sana karena ada teman yang kakinya lecet, jadi harus ditungguin. Tapi nggak apa-apa, kita memang targetnya sampai duluan biar bisa pasang tenda dan teman-teman yang di belakang bisa nyusul. Jadi sebentar lagi 15 menit kita bakal berangkat lagi sepertinya. Oke, sekarang kita lagi menuju ke tanjakan Bapak Tere. Tadi ngeliat pelang sekitar 500 meter lagi. Cuman ini kabut masanya udah mulai turun dan lumayan tebal. Mungkin kalau di kamera nggak tahu kelihatan. Udah mulai dingin juga nih. Jadi kita mau nggak mau tetap harus bergerak biar nggak kaku badannya karena kedinginan dan biar kita bisa mempersiapkan nanjak di Bapak Tere. Let's go. Oke, udah mau masuk Bapak Tere, tapi kita disuguhi sama pemandangan. Ini nggak tahu apa ya, bunga apa, putih-putih gini tapi indah sekali. Jadi memanjakan mata sebelum menyiksa kaki. Di atas juga tuh bagus banget cahayanya, seperti cahaya dari surga. Let's go. Oke, kita udah sampai di Batu Lingga pos 9.
Target kita dari awal memang mau ke pos 9. Kita berangkat jam 7 pagi sampai sekarang setengah 5 baru sampai. Sekarang kita mau diriin tenda karena udah dingin banget. Kelompok yang lain juga ada di belakang. Jadi sekarang kita mau diriin tenda aja. Kita bakal ngecamp di sini. Jam 3 subuh kita summit. Selamat pagi semuanya. Tadi malam dingin banget, jadi langsung pada istirahat dan tidur. Sumpah dingin banget tadi malam. Jadi pas nyampe langsung bangun tenda, langsung istirahat, makan di dalam tenda juga kita. Nah ini kenapa ada orang pagi-pagi di sini? Karena kita nggak summit guys. Yang summit itu ada 18 orang. Jadi gua, Iki, Ucai, Maungkon dan belakang satu lagi kita nggak summit. Ini memang Ucai lagi masak. Yang summit juga belum sampai sih. Ini paling sekitar sejam atau setengah jam lagi mereka sampai. Dan ya kita udah di sini aja ngejaga tenda. Tenda kita ada berapa ya ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama di atas. Kita 7 tenda. Kita 7 tenda dan kita masangnya kemarin memang agak telat jadi kedinginan. Karena nyampainya agak sore, kelompok kedua sama ketiga agak sore. Nah yang gua emang udah gua pasang lebih cepat karena temen kemarin ada yang kedinginan nih. Udah, nggak apa-apa nggak summit. Yang penting gua udah ke Gunung Cikure. Karena summit itu bukan tujuan utama gua. Tujuan utama gua tuh ya ngecamp gini doang. Oke, bye. Sep Ucai, kita lagi ngapain nih, Sep? Ini kita lagi bikin bala-bala si penuh perjuangan. Waduh. Ini sekecil ini pun juga ini perjuangannya. Jadi ini bala-balanya satu dijual ya, harganya 5.000 satu ya. Iyalah. Ini perjuangannya berapa MDPL ini? Tadi malam makan kita enak banget nih, ayam, sayur, sop, tempe. Ah, mantap. Itu buat kesehatan aman. Ini kita summit itu bukan karena kita males ya, karena kita tuh memikirkan Bukannya nggak mampu. memikirkan yang lain ya. Kita masak dulu biar mereka datang makan gitu ya. Iyalah, kita mikirin perut orang lah. Jadi Ya. kalau di gunung itu jangan pada egois guys ya. Ya. Nah, kalau ini tuh mau kan ngeberes-beresin tendanya orang ini semuanya tuh. Carry-nya di packing masing-masing. Biar nanti steril ya. Nah, lamun iya keamanan ini. Nah, lamun ada babi nyerang, ada ini 2 orang ini teh. Akbar, cari babi dan Akbar. Lemah teh ieu tah. Astagfirullah. Jadi tiba-tiba gue harus naik ke atas sama Ngukon karena ada tim yang gagal muncak dan sepertinya dehidrasi, jadi kita harus jemput ke atas. Alhamdulillah udah ketemu, total 3 orang. Emang lumayan banget treknya. Let's go. Jadi alhamdulillah yang balik dan tadi sempat dehidrasi sudah ketemu semua. Dan ya memang sampai udah ngomong ngelantur, capek banget mungkin karena mereka maksain summit tapi nggak ada air ya. Mereka bawa air juga minimal sebenarnya buat summit itu 1 liter, tapi mereka tadi bawa nggak sampai 1 liter. Ya mau kon turun. Let's go. Turun. Udah mulai kabut lagi jadi gue harus langsung turun. Yang susahnya itu sekarang anak-anak yang summit ini yang bawa HT nggak bisa dihubungin guys. Jadi ada yang balik kayak gini tuh kita nggak tahu tuh. Itu yang paling penting tuh. Mereka susah banget dihubungin. Jadi agak kesel juga nih. Ada 6 orang total yang turun kita nggak tahu sama sekali. Kalau kita tahu kan kita bisa jemput lebih awal. Kayak gini tadi kalau kita telat sedikit, kalau udah dehidrasi, terus udah ngomong udah mulai ngelantur, jalan pun udah mulai ngelantur guys. Jalan udah mulai ngelantur, yang kita takutkan adalah tersesat. Tadi sendiri, untung masih ketemu, alhamdulillah. Kalian bisa lihat sendiri treknya tuh. Kalian bisa lihat sendiri treknya, batu kayak gini. Nah, dari pos 9 tempat kalian ngecamp terakhir, tempat kalian boleh ngecamp itu kalian akan langsung lewat jalur-jalur batu licin berlumut seperti ini. Nah, ini yang kita khawatirkan dan bahaya untuk kalian lewatin kalau mau pergi summit via Linggarjati.
Jadi selain batu-batuan kayak gini, yang kita khawatirkan adalah itu debu di atas, itu ketinggian debunya itu bisa sampai ke mata kaki kalian. Setebal itu debunya. Jadi kalau kalian nggak bawa air, dehidrasi, kan susah bernapas. Jadi ya tidak mudah untuk mendaki Gunung Ciremai via Linggarjati. Tuh masih ada bebatuan kayak gini. Dan setinggi itu tuh di atas, kalian bisa lihat. Look at that guys. Damn. Oke, selamat pagi semuanya. Sekarang gua mau ngebahas, sebenarnya gua mau review sedikit sebenarnya jalur Linggarjati kalau kita mau ke puncak Gunung Ciremai. Jalur Linggarjati ini sebenarnya bukan jalur favorit rata-rata pendaki. Kenapa? Alasan yang pertama itu yang gua rasain, di sini tuh nggak ada kantin. Di setiap posnya tuh nggak ada kantin, jadi kita harus benar-benar bawa makanan, bawa minum dari bawah yang lumayan banyak. Beda sama jalur Apu yang setiap posnya itu ada kantin. Yang kedua, di sini tuh nggak ada sumber mata air sama sekali. Jadi benar-benar kita harus bawa minum dari bawah yang lumayan banyak, karena rata-rata anak-anak sini yang berangkat 24 orang itu hampir semuanya kekurangan air. Yang ketiga itu di sini jalurnya ekstrim banget, bro. Serius, jalurnya ekstrim banget. Nanjaknya benar-benar nanjak. Kita bakal ngelewatin jalan tanah yang gampang longsor, kita bakal ngelewatin akar yang banyak banget, kita bakal ngelewatin jalan-jalan yang batu licin banget. Jadi semua kita ngalamin di sini. Jadi buat kalian yang baru banget mau muncak ke Gunung Ciremai, saran gua kalau kalian pengen nikmatin muncak, kalian pengen nikmatin hiking, trekking, mending gak usah lewat jalur Linggarjati, kecuali memang kalian ditemenin sama teman-teman yang kalian udah terbiasa dan siap untuk nunggu kalian. Karena kita nyobain kemarin, ini gua harus sekuat tenaga banget, fisik gua juga lumayan oke, tapi setiap gua habis nanjak di sini tuh gua pasti istirahat sama anak-anak yang lain. Dan yang selanjutnya itu di sini cuacanya emang rata-rata sih gunung dingin ya, cuman di sini termasuk apa ya, dinginnya ya standar kayak gunung lain lah, tapi bukan yang dingin banget, bukan yang paling hangat banget. Jadi standar aja, karena di vegetasi di sini masih banyak pohon yang bisa mengcover kita dari angin-angin kencang seperti itu. Apalagi ya, tadi udah air kekurangan, nggak ada sumber air, nggak ada kantin, treknya naik banget. Terus masalah si Bagas, si babi yang suka ngeganggu, kita sih nggak ngalamin ya. Karena apa ya? Ya emang kita nggak ngalamin aja. Yang selanjutnya terakhir nih guys ya. Buat kalian yang pengen muncak, pastikan nggak terlalu banyak orang yang lewat jalur ini. Kalian bisa tanya ke setiap base camp mereka. Karena untuk di pos 9, gue tuh ngecamp di pos 9 ya. Gue ngecamp di pos 9. Di pos 9 tuh cuman bisa kurang lebih 10 sampai 11 tenda lah. Nah kalau kalian kayak gue nih, gue kan berangkat 24 orang, lumayan banyak. Untungnya nggak ada orang lain, karena buat gue sama tim gue doang itu udah penuh, bener-bener penuh guys. Jadi bingung nanti kalau kita ngecampnya di pos 9 tuh nggak ada tempat ngecamp. Kalau penuh kita bingung mau kemana lagi, mas harus turun ke bawah dan itu capek banget. Nah saran gue kayak gitu ya. Jadi kalau kalian mau ke sini, cek dulu kapasitas orang yang udah ngebooking di tanggal tersebut. Takutnya kalian bentrok dan nggak dapat tempat ngecamp. Karena tempat ngecamp yang proper itu ada di pos 5 dan jauh banget kalau kalian mau pergi muncak ke atas. Serius. Dan ini tadi anak-anak pada muncak ya. Gua nggak ikut summit. Anak-anak yang berangkat 18 orang, cuman 4 balik karena kehabisan air tengah jalan dan nggak pengen maksain. Itu bagus banget. Jadi puncak bukan segalanya, yang penting keselamatan kalian. Oke? Gitu aja paling, sampai ketemu di video gua selanjutnya. Bye bye.